Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari Fakultas Pertanian Prodi Teknologi Industri Pertanian dengan nomor NIM 201042009. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial Usaha Pembibitan Lada di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur. Jurnal ini disusun oleh M. Saprizal Anwar, Ali Ibrahim Hashim, Muhammad Irfan, dan Afandi. Sedangkan volumenya dia memiliki volume 6 dengan nomor 2 Mei 2018 dengan jumlah halaman 110 sampai 116 halaman. Dan tahun jurnal ini yaitu berada pada tahun 2018. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, Lampung sebagai salah satu sentra produksi lada di Indonesia telah memberikan kontribusi penting pada perekonomian masyarakat dan daerah. Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu sentra produksi tanaman lada di Provinsi Lampung yang memperoleh dukungan pengembangan tanaman lada nasional sebesar 500 HA pada tahun 2015 dan 550 HA pada tahun 2016. Pembinaan yang dilakukan Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Timur menarik perhatian petani lada di Desa Sukadana Baru untuk meningkatkan produktivitas tanaman lada dan pendapatannya melalui usaha pembibitan lada. Usaha pembibitan lada di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, selama ini belum diketahui berapa besar manfaat dan prospek usaha di masa mendatang, dikarenakan sedikitnya petani yang melakukan usaha pembibitan lada secara komersial. Nah, yang kedua ada metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan salah satu metode penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap individu dan lembaga selama kurun waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, dengan pertimbangan bahwa desa ini melakukan usaha pembibitan lada yang merupakan binaan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur. Responden pada penelitian ini adalah petani pembibitan lada di Desa Sukadana Baru yang berjumlah 6 orang. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2017. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dalam bentuk kuesioner dengan pelaku usaha dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode selanjutnya yaitu metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab tujuan pertama yaitu kelayakan finansial usaha, dan tujuan kedua yaitu untuk sensitivitas usaha. Selanjutnya ada analisis sensitivitas yang dilakukan dengan menghitung salah satu kemungkinan seperti penurunan produksi, penurunan harga jual, dan peningkatan biaya produksi yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada hasil penelitian. Yang pertama, usaha pembibitan lada. Hasil analisis finansial usaha pembibitan lada di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur diperoleh beberapa kriteria. Yang pertama ada IRR dengan hasil 44,11% dengan keterangan yang layak. Nah, ada yang kedua NPN dengan hasil 119.579.914,80 dengan keterangan yang layak. Nah, yang ketiga ada PP dengan hasil 7,06 dengan keterangan yang layak. Dan keempat ada gross B atau C dengan hasil 1,90 dengan keterangan yang layak. Nah, yang terakhir ada net B garing C dengan hasil 4,32 dengan keterangan yang layak. Jadi, bibit lada yang diedarkan oleh responden sesuai dengan varietas yang dianjurkan pemerintah. Namun, belum dilakukannya pengujian mutu kebun induk dan benih. Jadi, tanaman lada yang terserang hama dan penyakit tidak layak untuk diambil sebagai bahan pembibitan.
Nah, selanjutnya ada analisis kelayakan finansial. Analisis finansial usaha pembibitan lada di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, selama umur ekonomis terpanjang yaitu tanaman lada 12 tahun dihitung dengan melakukan compounding dan discounting pada tingkat suku bunga 9,00%. Tingkat suku bunga 9,00% merupakan bunga KUR mikro pada bank di daerah penelitian. Hasil analisis kelayakan finansial usaha pembibitan lada dikatakan layak dengan kriteria nilai IRR lebih tinggi dari tingkat suku bank yaitu 9%, nilai NPV lebih dari 1, dan nilai VP lebih cepat dibandingkan umur ekonomis usahanya yaitu 12 tahun. Nah, nilai gross B atau C lebih dari 1 nilai, net B atau C lebih dari 1. NPV diperoleh dengan nilai sebesar 119.579.1914,80 dikarenakan jumlah manfaat atau benefit dikurang jumlah biaya atau kos selama umur ekonomis usaha pembibitan lada yaitu 12 tahun. Selanjutnya ada analisis sensitivitas. Perubahan sensitivitas pada daerah penelitian terjadi penurunan produksi bibit lada sebesar 16,25% akibat kegagalan dalam proses pengambilan sulur. Kerusakan bibit lada karena hama dan penyakit dan permintaan pasar. Hasil analisis menunjukkan kriteria investasi yang tidak sensitif terhadap perubahan adalah PP. Perubahan dari kelima kriteria investasi masih menunjukkan bahwa usaha layak untuk dilanjutkan. Penurunan harga bibit lada sebesar 5,79% karena harga bibit lada mengalami fluktuasi. Hasil penelitian menunjukkan kriteria investasi yang tidak sensitif terhadap perubahan adalah PP. Peningkatan biaya pupuk kandang sebesar 15,45%. Akibatnya naik jumlah produksi bibit lada yang berpengaruh terhadap penggunaan pupuk. Hasil analisis menunjukkan sensitivitas kelima kriteria layak untuk dilanjutkan dan kriteria PP tidak sensitif terhadap perubahan. Peningkatan biaya pupuk NPK sebesar 15,45% akibat naiknya jumlah produksi bibit lada yang mempengaruhi pada penggunaan pupuk. Hasil analisis menunjukkan bahwa sensitivitas kelima kriteria layak untuk dilanjutkan dan kriteria PP tidak sensitif terhadap perubahan. Selanjutnya ada analisis kelayakan finansial. Hasil analisis sensitivitas dari keempat perubahan yang ada, PP menunjukkan hasil yang tidak sensitif, yang artinya laju kepekaan yang diperoleh kurang dari 1. Tidak sensitif terhadap perubahan yang ada, menandakan bahwa perubahan-perubahan yang tidak terjadi tidak berpengaruh secara signifikan, yaitu PP usaha pembibitan lada. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa usaha pembibitan lada di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur secara finansial layak dan menguntungkan untuk dilanjutkan pada tingkat suku bunga 9,00%. Usaha pembibitan lada masih tetap layak dan menguntungkan untuk dilanjutkan akibat terjadinya penurunan produksi bibit lada 16,25%. Penurunan harga bibit lada sebesar 5,79%, peningkatan biaya pupuk kandang sebesar 15,45%, dan peningkatan biaya pupuk NPK sebesar 15,45%. Jadi sekian dari saya, jika ada kesalahan kata atau penulisan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.